What a powerful name. What a powerful name. Your name is Jesus. Yes. Namamu Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa. Nama yang powerful. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan nama itu bagi kami. Kami boleh membawa nama itu kemanapun kami pergi. Dan setiap nama tunduk pada nama ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika sebentar firman-Mu disampaikan. Seperti benih yang ditabur di tanah hati yang baik. Benih ini akan bertumbuh. Akan berbuah. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu juga Tuhan. Nama yang powerful. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nama yang luar biasa. Nama Yesus. Haleluya. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Boleh kasih senyum ke kiri dan kanan. Yang lebar. Buka masker dikit dulu deh. Gak apa-apa ya. Agak lega dikit ya. Puji Tuhan. Saya gak bisa senyum gede-gede ya saudara. Jadi berbahagialah saudara yang bisa senyum sebesar-besarnya. Puji Tuhan. Ya gigi saya lagi di treatment sama Pak Iwan. Kebetulan orangnya gak bertanggung jawab nih. Lagi di luar nih. Pas orangnya gak ada jadi saya bisa omongin. Puji Tuhan. Ya hari ini hari yang luar biasa. Saya akan sampaikan satu kabar baik buat Bapak Ibu semua. Saya kasih judul His Name. Namanya. Ya ini sebagai satu rangkaian khotbah kita selama 1 tahun India. Jadi dengan tema yang secara sebagaimana khotbah saya yang sebelum-sebelumnya, saya bicara soal sebagaimana Yesus begitu kita di dunia ini, masih ingat ya, sebagaimana Yesus bukan yang dulu tetapi Yesus yang sekarang. Yesus sekarang ada di mana? Di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Memerintah. Ya masih ingat ya, memerintah. Jadi kita pun sebagaimana Yesus, kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus, dikuburkan, bangkit, dan sekarang kita di mana? Di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan. Ya, posisi saudara secara rohani itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Oke, dan kemudian di dalam kitab Roma 8 ayat 16 ya. Roma 8 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Boleh dinyalain. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita sudah menderita bersama-sama dengan Yesus, sudah turut disalib, manusia lamamu sudah disalib. Amin. Mati bersama-sama dengan Yesus, sekarang bangkit ya, dan kita menerima warisan. Amin. Boleh katakan sama-sama warisan. Siapa yang suka warisan di sini? Saya semua pasti suka ya. Atau sudah siap-siap mewariskan sesuatu. Kalau saudara mau mewariskan sesuatu, tolong tulis nama saya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita menerima warisan berupa apa? Kemarin saya sampaikan kita ada 4 hal yang kita menerima warisan dari Tuhan, yaitu apa? Pertama, kerajaannya. Kita menerima kerajaan Allah. Yang kedua, kita menerima namanya. Namanya itu diwariskan kepada kita. Sebagaimana orang tua kita mewariskan nama kepada kita, kita diberikan nama ya. Dan ketiga kemuliaan, yang keempat adalah kuasa.
Ini yang diwariskan buat kita. Jadi kita perlu tahu semua, perlu menyadari kita punya 4 hal ini dia. Nah, tentang kerajaan Allah, kalau saudara ikut ibadah di The Living Word, ini dia kita tahun lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang kupas habis tentang kerajaan Allah. Ya, kalau saudara mau tahu, ya bisa akses ke YouTube atau dapatkan di toko-toko DVD yang terdekat. Ya, tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mau bicara tentang His name, namanya. Amin. Boleh bilang namanya. Namanya, yes. Di Filipi 2 ayat 9. Oke. Filipi 2 ayat 9 berkata seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan, amin ya. Nah, saudara bicara soal nama, nama itu adalah cara kita menyebut kepada sesuatu atau kepada seseorang, betul ya? Jadi kalau tanpa nama rasanya aneh. Semua manusia dilahirkan pasti punya nama, ya. Saya juga diberi nama, ya. Dan kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh bahwa ada satu orang yang bisa memiliki 2 atau 3 nama lebih, ya. Contohnya di dalam Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, firman Allah ini kepada Yakub waktu itu ya. Firman Allah, Tuhan bilang begini, namamu Yakub, tapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Nah, saudara kalau baca ayat-ayat sebelumnya di Kejadian 35 ini dia, Yakub itu bergumul. Ada malaikat yang datang dan dia bergumul. Sampai udah mau pagi dia nggak mau lepasin, kemudian malaikat itu harus memukul pangkal pahanya sampai terlepas tulangnya. Ya, akhirnya tapi dia tidak mau lepasin. Dia bilang dia tahu ini adalah Tuhan, dia mau Tuhan itu memberkati dia. Ya. Jadi Yakub itu nama sebenarnya diberikan oleh papanya. Siapa papanya? Siapa? Ishak. Tes sedikit ya. Oke. Yakub itu artinya memegang tumit. Ya. Saudara tahu waktu Ishak istrinya siapa? Ribka. Bukan Mama Ribka di sini ya. Ada Mama Ribka di sini ya. Mana Mama Ribkanya? Oh, haleluya. Oke, puji Tuhan. Ya. Waktu Ribka mau melahirkan, dia mengandung 2 orang anak, ya. Kembar. Siapa? Yakub dan Esau. Tapi yang lahir lebih dulu siapa? Esau. Nah, pada saat Esau mau keluar dari rahim dari mamanya, dari Bu Ribka ini dia, Yakub pegang tumitnya. Nggak mau kalah dia. Dia mau sebenarnya dia yang lebih dulu keluar. Tapi apa boleh buat ya Esau yang lebih dulu keluar. Makanya waktu Ishak melihat hal ini dan dia bilang, dia kasih nama Yakub. Yakub itu artinya orang yang memegang tumit, memegang bawahnya ini dia. Ya, dan ini sebenarnya artinya membuntuti, kayak detektif, ya, membuntuti detektif dan orangnya jadi dalam konotasi agak negatif menjadi agak licik, suka punya muslihat. Nah makanya sampai terakhir papanya Ishaknya bilang ini Yakub ini dia memang betul-betul namanya Yakub, kenapa 2 kali dia nipu saya. Tapi sebenarnya artinya bukan seorang penipu, namanya bagus. Karena papanya kasih nama Yakub ini adalah orang yang cerdik, membuntuti gitu loh. Tapi sekarang waktu dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan beri nama apa kepada dia? Sekarang namamu bukan lagi Yakub, aku ganti.
Wow, luar biasa. Tuhan ganti nama Yakub menjadi nama Israel. Nah, apa arti kata Israel? Israel satu negara yang luar biasa ya. Saya pernah ke sana, luar biasa, bagus sekali, beda banget dengan negara tetangga-tetangganya. Israel ini Tuhan sendiri yang beri nama kepada Yakub. Artinya apa? Artinya adalah orang yang bergumul dengan Allah dan manusia, tapi kemudian menang. Prevails, menang. Yang menang itu siapa? Bukan Yakub. Yang memberi kemenangan siapa? Tuhan. God prevails. Jadi kalau saudara baca baik-baik Alkitab, ya, Tuhan ini memberi nama, kamu sudah bergumul. Kamu sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Mau bikin ini, bikin itu, segala sesuatu. Tapi akulah yang memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Jadi nama Israel itu luar biasa. Jadi mereka dengan segala daya upaya mau berusaha bergumul. Tapi kemudian Tuhanlah yang memberi kemenangan buat mereka. Makanya Tuhan kasih nama ini dia. Nah, ini salah satu contoh di mana seseorang punya dua nama. Yakub menjadi Israel. Ada juga yang kedua yang ini Kejadian 35 ayat 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Nah, ini sudah dibawa lagi keturunannya. Yakub punya istri. Namanya siapa? Rahel. Ya, Rahel waktu dia mau melahirkan anak, dia sudah banyak Yakub punya banyak anak ya. Tapi anak yang paling terakhir ini adalah namanya Benyamin ini. Mamanya waktu mau melahirkan susah sekali, sulit, sukar sekali. Akhirnya anaknya lahir tapi kemudian mati dia. Rahel mati karena melahirkan anak ini. Ya, makanya dia sebut namanya Ben-Oni. Ben-Oni itu artinya punya arti yang sebenarnya sangat menyedihkan. Dia katakan ini adalah anak kesulitan, anak yang sukar. Nah, waktu papanya tahu mamanya mau kasih nama ini, papanya bilang enggak, saya enggak mau panggil dia anak kesulitan. Karena orang tua kalau kasih nama ya, jangan sampai memberatin anaknya. Seumur hidup anak ini merasa bersalah nantinya. Aduh, jangan-jangan gara-gara saya, mama saya mati. Jadi dia ganti namanya menjadi Benyamin. Benjamin. Tahu arti kata Benjamin? Benjamin itu artinya tangan kanan yang kuat. Jadi dia katakan, kamu bukan lagi anak yang kesulitan, tapi itu kamu adalah kekuatanku di masa tuaku. Aku masih bisa punya anak. Kamu adalah kekuatan tangan kananku. Wow, dahsyat ya. Nah, jadi nama-nama ini dia nama yang powerful, nama yang luar biasa. Di dalam Alkitab nama itu signifikan sekali, punya arti. Ya, orang tua saya kasih nama kepada saya Dolphy. Tapi saya juga punya nama yang lain. Saudara nggak tahu nama saya yang lain ya? Ada, Bro Imam tahu di sini. Mana Bro Imam? Iya. Dia tahu nama saya. Saya diberi nama sama orang tua saya Dolphy karena waktu itu mereka melihat dolphin, apa namanya? Ikan lumba-lumba. Jadi ya udah dikasih nama Dolphy gitu loh. Dan ya Dolphy nama waktu itu nama yang sampai sekarang juga namanya masih keren ya. Puji Tuhan ya. Ya. Jadi tapi mereka kemudian memanggil saya Opi. Opi, anak kesayangan. Opi. Jadi ya saudara sudah tahu sekarang saudara boleh panggil saya Opi juga gak apa-apa sih. Ada beberapa orang yang panggil saya Pak Opi, boleh gak apa-apa. Istri saya punya nama Erni, tapi orang kebanyakan kenal dengan nama Nini ya. Nah, nanti saya kasih lihat namanya luar biasa sih, nama-nama dia. Oke, jadi tadi yang nama-nama ini dia adalah nama yang luar biasa ya. Nah, his name, nama Yesus. Jadi Alkitab ini dia menggambarkan namanya, nama Tuhan kita itulah bukan cuman sekedar kombinasi pelafalan atau kombinasi suara ya.
Tetapi ini menunjukkan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Karakter Tuhan atau sifat Tuhan yang sesungguhnya. Nah, dari nama inilah kita mengenal sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Jadi saudara mau tahu dong, nama yang sudah diberikan kepada kita ini artinya apa? Ya, nama apa sih yang diberikan kepada saya? Nah, yang pertama itu adalah Elohim. Boleh bilang Elohim. Elohim. Elohim ini berarti di dalam Alkitab ditulis God. G-O-D. G-nya huruf gede, O-nya D huruf kecil. Atau Tuhan. Tuhan yang hurufnya huruf T besar, U-nya kecil. Ya. Saudara kalau perhatikan di Alkitab ada perbedaan ya. Ada Tuhan T yang huruf besar, berikutnya huruf kecil. Ada Tuhan yang huruf besar semua. T-U-H-A-N, Tuhan. Nah itu Yahweh. Nah sekarang kita belajar dulu namanya Elohim. Elohim atau Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang berkuasa. Dia dapat dipercaya sepenuhnya. Amin. Ya. Dia yang perkasa, dia yang pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah Elohim. Nah, Allah Elohim ini adalah Allah yang setiap hari buat saya dan saudara. Amin. Bagaimana cara kita tahu? Kita tahu ketika matahari mau terbit. Oh, ada Allah. Waktu matahari mau terbenam. Oh, puji Tuhan, ada Allah. Dia Allah yang menyertai kita senantiasa setiap saat. Amin ya. Nah, kata Elohim ini pertama kali dipakai di Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya Allah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi dia adalah Allah pencipta. Ya, dia menciptakan saya dan saudara. Amin. Ini begini God created. Nah, di dalam Mazmur 19 ayat 1 juga berkata bahwa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan apa? Kemuliaan Elohim. Menceritakan kemuliaannya. Langit, jadi kalau saudara bisa lihat langit, saudara bisa lihat wow, luar biasa kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, cakrawala itu memberitakan apa? Pekerjaan tangannya. Siapa yang bisa melukis? Saya suka naik sepeda sama Edgar sore-sore, kita pergi, suka rumah saya dekat bandara, kita pergi ke bandara. Kalau kita naik flyover di situ, kita bisa lihat langit seluruh Jakarta. Dan kalau sore itu bagus sekali. Kayak pelukis, makanya orang suka bilang ya pelukismu agung. Ya, ada lagu seperti itu ya. Nah jadi Elohim atau God ini dia, nama ini muncul kurang lebih 2250 kali dalam Alkitab. Dan sebanyak kurang lebih 700 kata ini dia ada di mana? Di Mazmur. Kita Mazmur. Elohim, Elohim, Elohim. Menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya, jadi di samping nama Yahweh, nanti sebentar saya akan bahas tentang nama Yahweh. Ya, Elohim ini adalah sebutan yang utama untuk Tuhan. Nah saudara ingat, kita punya nama ini. Ya, kembali aja saya mau tarik, ini adalah nama yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, jadi Tuhan Elohim ini berbicara Allah yang besar, yang berkuasa, yang luar biasa, yang sanggup membuat dua wanita yang mandul dalam Alkitab bisa punya anak. Siapa dua wanita itu? Sarah. Sarah mandul, ya. Kemudian dia melahirkan Ishak. Ishak kawin lagi dengan siapa? Ribka, ya. Ribka juga mandul. Sebenarnya mandul, dua-duanya mamanya, mertuanya mandul, dia sendiri juga mandul. Tapi Ribka bisa melahirkan dua bangsa, ya Yakub dan Esau. Luar biasa dahsyat sekali. Nah, kalau Ibu Ribka di sini menikahnya sama Papa Sugi, ya. Tapi Ibu Ribka di sini sangat-sangat subur dan makmur. Bukan hanya melahirkan anak-anak, tapi melahirkan kreativitas yang luar biasa. Tiba-tiba ada siomay, ada macam-macam ya. Ada roti, ya. Hari ini ada, saudara bisa menikmati pagi ini mie kuah, ya ada asinan juga. Ya,
Luar biasa. Ibu Ribka ini menjadi berkat. Amin. Dan membuat Bro Imam happy all the time. Haleluya. Karena kenyang. Puji Tuhan. Nah, Elohim yang ada di dalammu, ingat Elohim yang ada di dalam kita ini dia, ini mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Anda bisa melahirkan hal-hal yang kreatif. Amin. Sama seperti Bu Ribka di sini, dia bisa begitu luar biasa, kreativitasnya begitu keluar menjadi berkat. Amin. Saudara perlu ingat ini dia. Saya perlu mungkin menyadari kepada saudara ini bahwa di dalam dirimu ada potensi yang luar biasa karena ada Allah Elohim itu. Amin. Ya. Sampai membuat seorang ibu yang di sini, puji Tuhan hari ini hadir setelah sekian lama. Ibu ini tadinya seorang putri Indonesia. Siapa yang nyangka hari ini hadir di tempat tengah-tengah kita. Puji Tuhan ya. Wow, luar biasa. Ada hal yang powerful, yang luar biasa. Ya, banyak sekali. Ya, karena ada Elohim di dalam kita, ya, sampai membuat tulisan-tulisannya Bu Yeni itu bisa sampai ke mancanegara. Bisa menyentuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Dahsyat. Saudara tahu di dalam saudara begitu banyak potensi. Luar biasa. Ya. Ada seorang ibu yang saya kenal juga di sini yang punya pelayanan luar biasa ke pemulung-pemulung, anak-anak jalanan. Dahsyat itu. Ya. Semua kita ini dia karena ada Allah Elohim itu yang tinggal di dalam kita. Amin. Jadi Allah Elohim yang ada di dalam kita ini dia akan membuat kita ini bisa, bukan hanya, saudara tahu ketika bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, ini Allah Elohim ini yang membawa mereka keluar dari Mesir. Amin. Sekarang Allah Elohim itu tinggal di dalam saudara untuk apa? Saudara ini bisa membawa orang-orang yang dari Mesir. Mesir bicara apa? Perbudakan. Perbudakan karena dosa, perbudakan karena segala macam hal-hal yang jahat ya. Bisa dibawa keluar kepada tanah perjanjian. Itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Ya, saudara bisa menyatakan kepada orang-orang dan saudara bisa katakan bahwa engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin. Ya, itu nama yang pertama adalah Elohim. Yang kedua ini, nah ini Yahweh. YHWH. Makanya saya bilang tadi nama istri saya Nini itu N-I-N-I. Kayak huruf ini ya. Benar gak? Dia sih bilang iya, dia ngaku-ngaku iya. Saya punya nama itu. Dia bilang, ih puji Tuhan nama saya ada seperti ini. Hurufnya N-I-N-I. Ya, tapi sebenarnya bacanya terbalik. I-N-I-N sih sebenarnya. Ada huruf kecil I-N. Kalau bahasa ini dia kan bacanya terbalik ya. Jadi itu Y-H-V-H. Dibaca dari belakang ke depan. Yehova atau I am who I am. Ya. Kenapa di Alkitab ditulis I am-nya itu kemudian ditulis huruf miring? Kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, M-nya itu ditulis huruf miring. Itu enggak sengaja, bukan sesuatu yang enggak sengaja. Itu memang betul disengaja. Supaya apa? Karena ini adalah bahasa Inggris itu harus ada partikelnya. Jadi kalau I harus dinyambung dengan M. Padahal ini enggak. Kalau bahasa aslinya sebenarnya cuma I sendiri. Saya, aku, I. Jadi Tuhan berkata bahwa ini I, aku. I, who, I. Seperti itu. Nah, tapi kalau bahasa Inggris itu jadi salah grammar. Makanya ditambahin I am who I am. Nah, Yahweh ini dia, ini berasal dari bahasa Ibrani dan berarti akulah aku ya. Ini adalah nama yang tepat sekali untuk menunjukkan pribadi dia. Jadi dia adalah ya Allah. Aku adalah aku. Nah, saudara tahu ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali Musa mau diperkenalkan karena Tuhan sudah berbicara kepada dia harus bicara kepada orang Israel. Tapi kemudian dia bilang begini, Tuhan, aku ini gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Kalau orang-orang itu tanya siapa yang suruh aku,
Aku jawab apa? Nah ini di dalam Keluaran 3 ayat 13, 14. Lalu Musa berkata pada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, I who I. Aku adalah aku. Makanya ketika di dalam perjanjian baru, ketika orang bertanya siapa Yesus sebenarnya, dia bilang sebelum Musa, sebelum Adam, aku sudah ada. Makanya siapa yang mungkin orang-orang yang di luar sana bilang, mana pernah Yesus mengakui dia sebagai Tuhan? Ada, saudara. Dia mengaku I. Makanya orang-orang ahli-ahli Taurat itu mau ambil batu, mau timpukin dia. Kenapa? Karena dia sudah mengakuin bahwa dia adalah Allah, I, yang sebagaimana orang Israel kenal. Ya. Nah jadi ini adalah sifat Allah, ini dinyatakan sedemikian rupa, ini tidak dapat diungkapkan, diucapkan. Makanya ini dia dikatakan tetragramaton ya kalau nggak salah ya. Tetra itu artinya 4 huruf mati, nggak bisa diomongin sebenarnya. Kenapa? Karena bangsa Israel waktu itu dilarang sama sekali untuk menyebut nama ini. Maka mereka lebih menyukai ngomongnya Adonai. Itu huruf hidup semua, Adonai. Tapi mereka pakai nama ini dia. Nah ini berarti akulah yang esa, Tuhan yang benar, ikuti aku. Amin. Aku yang agung, ya, Tuhan Allah yang agung, Tuhan Allah yang luar biasa. Nah YHWH ini karena 4 huruf ini dia, ini sebenarnya menggambarkan betul-betul pribadi Tuhan. Kalau saudara betul-betul perhatikan karakternya itu dia kayak ada huruf begitu, saudara akan terheran-heran. Ya, ini sebenarnya kalau saudara belajar lagi ini luar biasa. Nah YHWH ini dia di dalam Alkitab sendiri ada sekitar 6.828 kali disebut. Ya, 6.828 kali. Banyak sekali. Nah, ini biasa disingkat YAH atau JAH, Yah. Makanya tadi kalau saudara baca, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Itu artinya puji Yahweh. YAH ini atau JAH ini adalah Yahweh. Jadi kalau saudara mengatakan haleluya, itu berarti pujilah Yahweh, Tuhan. Amin. Jadi saudara bisa perhatikan di sini baik-baik. Jadi kalau saudara mau menyanyikan lagu ini nanti next time saudara sudah bisa tahu bahwa aku memuji nama Yahweh, nama Tuhan. Haleluya. Ya. Ini seringkali ada banyak sekali di dalam Alkitab ya. Nah, saya lanjut aja. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Amin. Ya. Jadi ketika kita berteriak kepada Dia, sebenarnya waktu Yesus mati itu tirai itu sudah terbelah dan kita sudah bisa datang langsung kepada Dia. Amin. Langsung datang kepada Tuhan, bisa ngomong langsung kepada Dia. Tidak perlu pakai perantara, tidak perlu pakai pendeta-pendeta, tidak perlu pakai siapapun. Nabi-nabi, kalau dulu saya suka minta tolong orang, tolong doain saya. Tidak apa-apa kalau saudara pengen untuk berdoa korporat. Tapi artinya sekarang ini kita punya akses langsung ke Yahweh, langsung ke Tuhan Allah itu. Oke? Ya. Nah yang ketiga, saya cepat sedikit ya. Karena ini saya mau menjelaskan sedikit tapi saya belum masuk ke dalam inti poinnya. Nah yang ketiga, karakter atau sifat Allah itu dari namanya kita tahu. Yang ketiga adalah Aba. Boleh bilang Aba. Aba ini berarti apa? Ayah, papa, daddy,
Apa lagi? Father. Ya. Saudara biasa panggil apa? Babe. Babe kayaknya agak gimana ya? Ya, buat berbau-bau agak ngebos gitu loh. Babe gitu loh ya. Tapi kalau bilang papa, daddy, wow. Ini menggambarkan dia adalah bapa yang penuh kasih. Ya, menggambarkan dia bapa yang sangat mengasihi saudara. Amin. Pada saat saudara sedang letih, banyak pikiran, banyak masalah, saudara bisa datang di pangkuannya, duduk dan bisa peluk. Ya. Amin. Bisa peluk Bapa ini dia. Nah, kehadiran terus menerus Bapa ini dia yang senantiasa memelihara hidup kita. Hidup saya dan saudara. Ya, ini adalah karakter yang paling favorit dari saya. Saya punya favorit banget tentang Aba Bapa ini. Bapa yang penuh kasih. Nah saudara, mungkin banyak dari antara kita punya gambaran tentang Papa di dunia ini yang agak rusak. Ya. Mungkin juga waktu orang tua kita melahirkan, tiba-tiba papanya udah gak ada mungkin. Pergi, entah kemana gitu loh. Tapi ada orang-orang juga yang mengalami papa yang benar-benar baik di dunia ini dia. Nah tapi tidak peduli bagaimana gambaran papa yang ada di dalam dunia ini dia, itu seharusnya tidak boleh mendistorsi atau mengaburkan gambaranmu tentang Bapa yang di sorga. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Bapamu yang di dunia ini terbatas. Amin. Terbatas dalam hal apa? Dalam segala hal terbatas. Mereka mau kasih, mau mengasihi sebagaimanapun tetap terbatas. Tapi kita punya Bapa yang baik. Bapa yang di surga. Ya. Nah kita punya hak untuk memanggil dia Papa, Daddy. Amin. Di dalam Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak. Siapa anak di sini? Kita. Boleh angkat tangan siapa anak? Haleluya. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Nah ini muncul banyak kali juga di dalam Alkitab, ada sekitar 40 kali, tapi ada paling banyak di dalam kitab Yohanes. Bapa, 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 Bapa. Nah saya mau kasih sedikit ada satu gambaran. Nah apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau lihat seperti ini? Coba lihat deh gambarnya. Peluk. Coba saudara tempatkan diri saudara menjadi anak yang berbaju biru ini. Enak ya? Ini dia agak nolak dikit. Ini papanya mau peluk. Saudara bisa hidung dengan Tuhan. Bisa ketawa. Amin. Bisa peluk dari belakang. Saat saudara sedih, nangis. Bisa bilang, Bapa, aku mengasihimu. Amin. Saat ini saya tahu saudara bisa alamin kasih Bapa yang luar biasa. Saudara bisa peluk. Wow. Bisa peluk dia saat ini. Akhir-akhir ini saya dapat satu hal yang luar biasa bahwa Bapa sebenarnya sangat ingin kita datang kepada dia.
berikan kepada saya dan saudara. Abba, Bapa, Dedi, Papa. Panggil namanya. Peluk. Wah, ketika Anda bisa mendapatkan pewahyuan ini, Anda bisa memeluknya dengan erat. Segala sesuatu kebutuhan, keperluan apa nggak ada semua. Sakit penyakit udah nggak ada semua. Amin. Ya, amin. Yes. Saya bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa pekat di tempat ini. Sekarang ini. Yes. Oke. Ini Bapa yang baik. Jauh lebih daripada gambaran yang saya hanya bisa gambarkan sedikit seperti ini buat Bapak Ibu. Bisa cuma sedikit sekali sebenarnya, ini cuma merasakan kasih Bapak itu seperti apa sih. Bapak itu penuh kasih seperti apa pada kita. Ya kalau anaknya dibilang anaknya sudah dikasih kepada kita, apalagi yang kita mau minta. Apa saja bisa kita minta. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi saudara nanti bisa terus menyadari hal ini bahwa ada Bapa yang selalu mau memeluk. Amin. Dan saudara bisa balas memeluk dia. Saudara bisa balas mengatakan, Papa, I love you. Papa, aku mengasihimu. Amin. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 9-10, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berdoa ya. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di versi yang lain Lukas 11 berkata, jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu. Kenapa Yesus berdoa seperti ini? Kenapa Yesus ajar kita untuk berdoa, Tuhan dikuduskanlah namamu. Kok seakan-akan nama Tuhan gak kudus ya? Apa seperti itu? Bukan sebenarnya. Sebenarnya ini kalau mungkin ini translate-nya agak kurang begitu tepat. Kalau bahasa Inggrisnya bilang hallowed. Hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed. Artinya kudus, sudah kudus. Dikuduskan itu artinya sudah kudus. Ini hanya untuk supaya saya dan saudara mengingat bahwa namanya kudus. Amin. Nama Yesus itu kudus. Kuduslah namamu. Ini untuk mengingatkan saya dan saudara ya. Nah di dalam Yohanes 17 ayat 2 berkata begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada yang dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah kita dikuduskan oleh nama Yesus. Jadi bukan lagi usaha saudara untuk hidup kudus. Amin. Kita dikuduskan oleh nama Yesus. Nama Yesus ada pada kita, kita menjadi kudus. Bukan karena perbuatan kita. Saudara mau hidup kudus gimana? Coba deh berusaha. Dulu teman saya bilang, saya harus berusaha hidup kudus. Gimana caranya ya? Berusaha hidup kudus seperti apa? Tidak gosipin orang lain, itu kudus. Baru 2 langkah keluar, si tante itu begini-begini ya. Langsung, berlian kamu kurang gede. Berlian sana lebih gede. Langsung gak kudus, ya. Langsung gak kudus, ya. Pikiran kita akan membawa kita kepada ketidak macam-macam, ya. Mungkin saudara akan keluar sini, wah Pak Dolphy tadi ngomongnya gini, saudara udah membicarakan saya, saudara langsung tidak kudus. Jadi tolong jangan bicarakan saya di luar. Just kidding. Ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat kita kudus. Tetapi namanya yang menjaga kita untuk kita tetap kudus. Kalau saudara menyadari hal ini dia tidak perlu saudara repot-repot untuk menguduskan dirimu. Amin. Ya, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa yang telah ditentukan untuk binasa? Dari awal
Dari sejak awal dulu saya pikir, ada orang-orang sana tuh. Itu sudah ditentukan Tuhan tuh untuk binasa. Salah besar. Salah. Dia karena nyembah-nyembah pohon pasti binasa. Ya. Dia udah ditentukan dari awal tuh binasa. Enggak. Yang dari sejak awal ditentukan binasa itu siapa? Iblis, si jahat. Iblis si jahat dialah yang dari pertama sudah jatuh dalam dosa karena dia berdosa dalam kekekalan, dia tidak bisa lagi ditebus. Amin. Makanya Adam dan Hawa itu dia puji Tuhan, mereka keluar dari Taman Eden. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada kata memberitakan bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Enggak. Bukan diusir. Kalau diusir artinya ditendang keluar, Tuhan tetap di dalam Taman Eden. Betul? Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri ikut keluar. Wow. Ikut keluar dari taman. Dia masih berbicara kepada manusia. Betul? Ya. Jadi Tuhan tidak pernah mau satu orang pun binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Wah, pinter-pinter di sini, puji Tuhan. Sudah pada tahu semua. Hidup kekal bukan hidup selama-lamanya nanti di surga, tapi pengenalan kita akan Bapa. Kita mengenal akan Yesus Kristus yang Dia utus. Puji Tuhan. Itulah hidup yang kekal ya. Luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan orang-orang di sini. Oke, saya dan saudara, saya mau konklusi ya. Saya dan saudara mewarisi nama ini dia. Namanya siapa? Yesus. Amin. Nah, saudara tidak perlu ragu untuk mengambil nama ini dia. Sebab di dalam Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara. Menara. Menara itu menara. Ya, satu bangunan yang tinggi. Ya, sebab kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ya, kita bukan berlari-lari menuju kepada strong tower itu. Kita sebenarnya sudah ada di dalam strong tower. Biarlah pikiranmu itu dilarikan ke situ. Maksudnya. Amin. Saudara sebenarnya sudah ada di dalam strong tower itu. Tapi masih berpikir di luar. Saudara perlu berlari untuk masuk lewat pikiranmu bahwa engkau ada di dalam strong tower itu. Di dalam menara yang kuat itu. Amin. Di dalam versi Amplified berkata bagus sekali. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang secara konsisten benar, tegak dan dalam kedudukan yang benar bersama Allah. Berlari ke dalamnya dan aman. Tinggal tinggi. Jauh di atas segala kejahatan. Jauh di atas dari segala kekuatan musuh, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala kemiskinan, jauh dari segala kelemahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Yahweh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, di dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kepastian. Pasti. Karena nama ini dia menjadi identitas saya dan saudara. Ya. Identitasmu adalah Kristus yang tinggal di dalammu sekarang ini. Amin. Bukan engkau lagi. Ya. Makanya saya bilang, aduh, jangan nyanyi lagi lagu-lagu yang lama deh ya. Lagu-lagu yang meskipun saya susah menderita dalam dunia, katanya, aduh, menderita banget dalam dunia. Enggak, kita nyanyikan tadi, what a powerful name it is, amen. What a wonderful name, what a beautiful name. Betapa indah, betapa powerful, betapa luar biasa nama itu yang diberikan kepada saya dan saudara. Saudara boleh kemana-mana bawa nama ini. Amin. Saudara bisa pergi kemanapun saudara berada, bawa nama ini dia. Saudara, ketika saudara tumpang tangan orang sakit pakai nama Yesus, sembuh. Harusnya sembuh. Ya,
Kalau pengalaman saudara mengatakan, Pak Dolfi saya sudah doain tumpang tangan, tumpang kaki malah. Semua apa saya sudah lakukan. Pakai nama Yesus, kok gak sembuh-sembuh? Bukan urusanmu. Amin. Urusan nama itu dipertaruhkan. Karena engkau membawa nama yang luar biasa itu diberikan kepada orang yang sakit itu. Nama Yesus, sembuh. Kalau gak sembuh-sembuh, jangan pulang. Doakan sampai sembuh. Amin. Pantang pulang sebelum sembuh. Amin. Ya saudara, kalau datang ke orang sakit terus dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak-Ku, kehendak-Mu. Silakan. Dalam nama Yesus, sembuh. Kalau gak sembuh, udahlah bukan urusan saya. Bye-bye. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Bapak Ibu, ya. Doakan orang sampai sembuh. Amin. Ya, saudara harus percaya dulu karena saudara memiliki nama yang powerful. Amin. Suatu ketika saya waktu di Bali, kita pernah KKR, ya. Kemudian waktu KKR begitu ada 3 orang pemudi yang manifestasi mereka kerasukan kayak begitu, guling. Semua orang sudah doain. Sudah pakai nama Yesus, tengking. Dalam nama Yesus keluar. Orangnya tetap guling. Ada yang aneh menurut saya nih. Saya bilang tidak mungkin pakai nama Yesus terus iblis gak lari. Amin. Ya. Gak peduli orang itu mau orang yang pakai nama itu percaya atau gak percaya. Tapi ketika dia pakai nama Yesus, iblis kau pergi, harusnya iblis pergi. Berarti ini apa dong? Cuma jiwanya. Jadi saya datang ke satu anak muda. Malu tahu guling-guling situ, sini duduk. Dia langsung, oke. Ya, duduk. Jadi saudara tidak perlu tengking-tengking berusaha dengan sekuat tenaga untuk dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Sampai ingo, sampai leleran, dalam nama Yesus keluar. Tidak perlu saudara. Ya, kita hanya perlu kasih tahu identitasnya dia. Amin. Karena nama Yesus powerful, berkuasa. Amin. Ya, sekali kita tengking iblis takut, lari, pergi harusnya. Berarti cuma jiwanya. Ya, berkali-kali seperti itu dia. Jadi kalau saudara pergi nanti, suatu ketika pergi mission trip atau kemana, lihat ada orang manifestasi, sudah pakai nama Yesus, tapi masih begitu-begitu, berarti ini cuma tinggal dibisikin. Kamu anak Tuhan, duduk diam. Oke? Dan dia akan tunduk. Ya. Amin.